Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Bu. Ya. Sebelumnya namanya siapa? Angel. Angel. Oh, Mbak Angel ya. Iya Bu. Ya, perkenalkan ya, nama saya Bu Ratna. Mbak Angel sudah tahu? Iya Bu Ratna. Ya. Tadi waktu kesini ada pelajaran apa Mbak Angel? Iya Bu, ada PKN. Ada pelajaran PKN. Sudah izin sama bapak atau ibu guru yang mengajar? Iya Bu, sudah tadi diizinkan. Izinkan. Bagaimana kabar Mbak Angel hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Alhamdulillah sehat. Berarti kalau sehat berarti Mbak Angel juga hatinya juga senang. Kalau sehat otomatis senang ya. Sebelumnya Mbak Angel pernah datang ke ruang BK? Belum Bu. Belum pernah. Kenapa? Nggak pingin ke ruang BK ya? Iya Bu. Nggak usah takut datang ke ruang BK. Banyak teman Mbak Angel yang datang ke sini. Seperti itu. Iya Bu. Iya. Terus Mbak Angel ini sebelumnya pernah melakukan kegiatan konseling apa belum? Belum pernah Bu. Belum pernah sama sekali. Belum. Sama bapak atau ibu guru BK yang lain belum pernah? Belum pernah. Belum pernah. Jadi gini ya Mbak Angel ya. Proses konseling itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh konselor. Berarti ini konselor bukan guru BK ya. Yang dilakukan konselor ataupun konseli dalam membantu permasalahan dari siswa, membantu tidak hanya permasalahan tetapi membantu apa? Membantu dari mengambil keputusan. Ya, jadi Bu Ratna tidak hanya yang punya masalah saja, mungkin Mbak Angel punya permasalahan, oh saya tidak bisa mengambil keputusan mengenai ini Bu, gitu, itu tidak apa-apa. Jadi Bu Mbak Angel bisa datang ke sini. Oh, jadi begitu ya Bu. Iya, jadi Mbak Angel tidak usah takut, tidak usah ragu untuk datang ke ruang BK seperti itu. Ya Bu, tapi saya takut akan banyak yang tahu tentang masalah saya ini. Iya, takut boleh, tetapi di dalam BK atau dalam proses konseling ini itu sudah ada asasnya Mbak Angel. Asasnya apa Ibu? Asasnya yaitu asas kerahasiaan. Itu jadi otomatis apa yang Mbak Angel lakukan sama yang Bu Ratna kerjakan seperti ini tidak akan ada yang tahu. Yang tahu cuma Bu Ratna sama Mbak Angel, seperti itu. Apa Mbak Angel bisa paham dari sini? Ya Bu, baiklah kalau begitu. Jadi Mbak Angel bersedia ya melakukan kegiatan konseling untuk hari ini? Ya Bu. Iya, berarti kalau begitu, kalau Mbak Angel sudah paham, kegiatan konseling ini akan kita lakukan selama 40 menit. Gak lama kan? Ya Bu. Ya berarti mau ya, akan dilaksanakan Ya, selama saya 40 menit seperti itu. Berdasarkan catatan Bu Ratna, ya dari hasil observasi Bu Ratna, saya itu kemarin melihat apa ya, hasil tes potensi dari Mbak Angel seperti itu. Tapi sebelumnya Mbak Angel tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? belum tahu Bu. Oh, nggak tahu ya. Ya seperti yang Bu Ratna tadi bilang, saya lanjutkan ya, bahwasanya berdasarkan hasil observasi kemarin, dari hasil observasi, dari hasil tes potensi yang Mbak Angel lakukan, kemudian pada saat kita melakukan layanan klasikal kemarin, yang saya tahu tidak ada kesesuaian antara hasil tes potensi dari Mbak Angel sama cita-citanya Mbak Angel. Ya Bu.
Ya, benar ya berarti ya. Ya, benar Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira kenapa kok sampai terjadi seperti itu? Jadi begini Ibu, saya ini dari keluarga yang kurang mampu. Terus? Orang tua saya berpisah, saya harus tinggal dengan nenek. Saya merasa sekolah ini tidak penting buat saya karena kalaupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, terus untuk apa pula saya punya cita-cita. Oh, jadi karena itu Mbak Angel akhirnya apa tidak ada kesesuaian antara cita-cita dengan hasil tes potensi. Nah kemarin Mbak Angel melakukan tes potensi itu sesuai dengan Mbak Angel apa tidak? Tidak Bu, Tidak sesuai. tidak. Pak Diko tuh ngisi hasil tes yang Bu Ratna berikan itu Iya Bu. sudah sesuai dengan Mbak Angel? Iya. Sudah sesuai. Cuma yang tidak sesuainya dari mananya? Dari mana? Cita-citanya? Iya. Seperti itu. Padahal saya pengen seperti teman-teman saya yang lain mempunyai cita-cita yang tinggi dengan bersekolah dan nanti saya bisa bekerja sesuai kemampuan saya. Pinter, bagus. Berarti Mbak Angel sebenarnya kan tahu, gitu. Tahu apa? Tahu bahwasanya apa? Mbak Angel pengen punya cita-cita. Itu, tapi ternyata kok tidak sesuai, apalagi dengan latar belakang keluarga dari Mbak Angel. Seperti itu ya Mbak Angel? Entahlah Bu. Jadi gini Mbak Angel ya, orang itu harus punya yang namanya cita-cita. Kenapa setiap orang harus punya cita-cita? Karena setiap orang itu kalau punya cita-cita otomatis dia punya motivasi di dalam dirinya. Motivasinya apa? Oh aku pengen jadi seorang dokter. Oh aku pengen jadi seorang insinyur. Oh aku pengen jadi seorang presiden mungkin. Itu kan motivasi yang timbul dari Mbak Angel. Bahwasanya orang untuk mendapatkan itu kan usahanya juga banyak. Tapi dengan latar belakang keluarga saya, jangankan cita-cita melanjutkan sekolah saja saya belum tentu. Oh, jadi ini Mbak Angel pesimis karena dari keluarga yang tidak mampu. Akhirnya Mbak Angel cita-citanya juga ambil saja semaunya Mbak Angel seperti itu. Tidak seperti itu Mbak Angel, oke? Bahwasanya apa? Cita-cita itu adalah harapan Mbak Angel. Jadi setiap orang itu harus punya harapan. Walaupun kamu dari keluarga yang tidak mampu, siapa tahu apa sih nanti bisa kok dapat kita melanjutkan apa lagi, misalkan mendapatkan apa yo beasiswa bisa, kan tidak harus pesimis karena latar belakangnya. Tapi di sini kan Mbak Angel bisa apa ya, menguatkan diri Mbak Angel seperti itu. Iya Bu. Terus begini, kalau boleh saya tahu, kemarin hasil tesnya Mbak Angel apa? Interpersonal Bu. Interpersonal. Berarti kalau interpersonal, kemudian cita-citanya Mbak Angel Iya Bu. apa cita-citanya Mbak Angel? Dokter. Oh dokter. Tapi Mbak Angel paham mengenai interpersonal itu seperti apa? Sedikit ingat Bu, kalau tidak salah kemampuan bernegosiasi Bu, jenis pekerjaan yang cocok gitu, terapis, manajer gitu-gitu Bu. Berarti kan Mbak Angel masih ingat dengan yang Bu Ratna sampaikan, ya toh? Masih beringat mengenai layanan klasikal yang kita lakukan kemarin. Bagus itu, bagus. Terus? Iya Bu, masih sedikit ingat, makanya Bu saya bingung kok tidak sesuai antara cita-cita dan potensi saya. Padahal saya mengerjakan sesuai dengan bagaimana diri saya. Ya iya, tadi dibilang aku tidak sesuai. Kalau dikerjakan sesuai berarti apa? Setiap orang itu ya apa-apa Mbak, sesuai. Misalkan nggak sesuai ya ini cita-citanya. Oh ini nggak sesuai dengan bakatnya atau seperti itu. Kamu Mbak Angel tahu nggak potensi? Tahu nggak potensi? Iya Bu.
potensi, tahu potensi? Tidak Bu. Potensi itu sebenarnya kan potensi itu sudah ada dari sampai kita lahir itu sudah punya potensi. Kita tuh sudah punya namanya bakat. Kita sudah punya yang namanya apa itu namanya kepintaran, kecerdasan itu kita sudah punya. Tapi kalau kita ngomong potensi di sini, bahwasanya apa, Mbak Angel, potensi itu kalau tidak diasah, kalau tidak digali, kita juga tidak akan tahu potensi kita. Seperti itu. Jadi potensi itu bisa hilang kalau kita tidak mengasahnya. Jadi namanya potensi itu harus diasah. Jadi secara lambat laun Mbak Angel akan tahu, akan paham mengenai potensi dari Mbak Angel. Dari mana Mbak Angel? Iya Bu. Berarti paham ya mengenai potensi Mbak Angel ya. Paham Bu. Berarti kalau sudah paham mengenai potensi dari Mbak Angel, oh saya interpersonal. Kemudian cita-cita Mbak Angel apa? Dokter. Terus kenapa Mbak Angel kok punya pengen cita-cita dokter? Apa kira-kira yang mendukung Mbak Angel kok pengen jadi tiba-tiba pengen jadi seorang dokter gitu loh maksudnya? Saya mampu di pelajaran IPA, saya bisa mengobati luka. Mengobati luka ya, sama pelajaran IPA. Sekarang kalau pelajaran IPA itu isinya apa saja toh? Biologi, ya toh? Apalagi ada fisika, ada kimia, ada apa lagi ya? Kalau di pelajaran IPA itu yang saya tahu itu deh. Terus kemudian bisa mengobati luka, berarti otomatis Mbak Angel sudah paham mengenai obat-obat. Bagus itu Mbak Angel. Banyak ya Bu, ternyata banyak hal yang harus saya gali lagi dari potensi saya jika saya ingin menjadi dokter. Iya dong, banyak Mbak. Kalau mau jadi dokter itu sebenarnya tidak hanya pelajaran IPA, tidak hanya namanya apa? Tidak hanya bisa mengobati luka, tergores seperti itu, tidak hanya seperti itu, tetapi apa? Mbak Angel harus bisa menguasai pelajaran sains. Misalnya yang berhubungan dengan sains seperti bilang tadi, ada namanya apa? Fisika, ada namanya kimia, ada namanya biologi. Itu yang harus Mbak. Ada matematika, minimal dasarnya itu harus bisa matematika. Ditambah lagi apa? Oh, ada lagi harus pandai bahasa Inggris. Kenapa harus bisa bahasa Inggris, Beratna? Kan gitu toh pertanyaanmu. Iya. Bahasa Inggris kenapa? Oh, karena bahasa Inggris itu kamu nanti pasti akan menemukan istilah asing dalam dalam istilah di kedokteran itu pasti ada namanya istilah asing. Jadi kalau untuk masalah biaya sebenarnya Mbak Angel kalau mau di fakultas mau di fakultas kedokteran ya, kalau kedokteran itu kalau mau kuliah itu sebenarnya ada namanya beasiswa seperti itu. Jadi dari sini Mbak Angel sudah bisa mengerti bahwasanya apa kemampuannya Mbak Angel itu harus benar-benar diasah seperti itu. Iya Bu, insya Allah paham Bu. Jadi kamu paham toh bahwasanya setiap orang itu tidak harus mempunyai satu atau dua namanya potensi, tapi banyak. Karena harus ada apa? Pikirannya harus logis. Oh jadi dokter, misalkan seperti itu. Ya paham kan dari situ? Walah, ya Bu, terima kasih. Sekarang saya akan menggali kemampuan saya dan akan menyesuaikan dengan cita-cita yang saya inginkan. Benar, memang Mbak tugasnya Mbak Angel ya memang harus terus menggali kemampuan dari Mbak Angel seperti itu. Jadi harus digali sedikit demi sedikit seperti itu. Jadi harus digali benar kemampuannya Mbak Angel seperti itu. Apalagi Mbak Angel? Saya rasa sudah cukup untuk saat ini Bu. Jadi permasalahan cuma di situ. Berarti kan tidak ada masalah ya, istilahnya apa, tidak jadi alasan. Yang namanya jadi seorang mau dengan cita-citanya Mbak Angel, dengan kemampuannya Mbak Angel itu tidak jadi alasan. Ya, Tidak Bu. jadi alasan untuk kita akhirnya menyerah, akhirnya kita tidak punya cita-cita itu yang jangan. Minimal punya alas cita, ditulis di papan tulis, tulis di papan tulis, tulis di kertas besar gitu, ya. Ditulis nanti cita-citanya dokter. Kira-kira apa hambatannya? Kemudian ditulis lagi, kira-kira apa yang mendukungnya?
faktor pendukung supaya kamu jadi seorang dokter itu apa? Oh, penghambatnya apa? Seperti itu. Oke. Karena waktu kegiatan konseling kita juga sudah habis Mbak Angel. Jadi Bu Ratna akan menarik kesimpulan bahwasanya dari awal Mbak Angel mengatakan dari keluarga yang kurang mampu, kemudian dari keluarga yang broken home, kemudian harus tinggal dengan nenek, dan Mbak Angel istilahnya mempunyai potensi yang berbeda dengan cita-cita Mbak Angel. Tapi setelah dapat gambaran dari Bu Ratna seperti ini, saya harapkan Mbak Angel bisa paham dan bisa menyesuaikan antara potensi yang Mbak Angel miliki dengan cita-cita yang ingin Mbak Angel raih. Bagaimana Mbak Angel? Ya Bu, saya akan berusaha untuk terus menggali kemampuan saya supaya saya bisa menentukan cita-cita yang ingin saya capai. Jadi setelah dari proses kegiatan konseling ini, kira-kira Mbak Angel punya tujuan apa? Tujuannya Mbak Angel sekarang apa toh? Setelah makan konseling sudah dijelaskan panjang lebar sama Bu Ratna, sudah diberikan wawasan mengenai yang namanya beasiswa juga, gitu. Kira-kira apa tujuannya Mbak Angel selanjutnya setelah ini? Saya akan belajar lebih giat dan saya akan menggali kemampuan saya dalam bidang akademik supaya saya dapat mewujudkan cita-cita saya. Bagus ya, jadi bagus Mbak Angel. Saya harap setelah dari sini tujuannya Mbak Angel adalah meningkatkan belajarnya, menaikkan nilai akademisnya, kemudian digali lagi potensinya, kemudian disesuaikan dengan cita-citanya, seperti itu ya Mbak Angel. Bagus, itu sangat bagus sekali. Berarti setelah dari sini Mbak Angel akan bisa mengkonsep mengenai apa yang harus Mbak Angel lakukan, seperti itu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas apa yang telah Ibu sampaikan. Saya merasa senang. Jadi Mbak Angel senang? Ya, Bu. Sudah biasa lega ya? Berarti sudah bisa menentukan keputusan? Ya. Iya. Nah. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu, saya permisi ingin melanjut kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.